Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila. Saya dari kelas 2 SDC. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan kepada teman-teman semua tentang tujuan bimbingan dan konseling. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam materinya, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu mengetahui tentang bagaimana tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial dan pribadi. Dengan begitu, peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial secara umum. Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling yaitu berupaya membantu konseling untuk dapat merencanakan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan dan merencanakan kegiatan penyelesaian diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerjanya. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling. Yang manakah yang termasuk dalam tujuan bimbingan dan konseling? Yang termasuk dalam tujuan bimbingan dan konseling itu ada 3. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling terkait dengan aspek pribadi sosial konseling. Yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik, belajar. Dan yang ketiga adalah tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir. Nah, pasti timbul pertanyaan di benak teman-teman semua tentang bagaimana cara mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Cara mencapai tujuan bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Yang kelima, menggunakan kemampuan untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga tempat bekerja dan masyarakat. Dan yang keenam adalah menyesuaikan diri dengan keadaan dan tujuan dan tuntutan dari lingkungannya. Selanjutnya, saya akan membahas secara singkat tentang tujuan bimbingan dan konseling dengan aspek pribadi sosial konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial yang termasuk dalam tujuan bimbingan dan konseling terkait dengan aspek pribadi sosial itu yang pertama, memiliki komitmen yang kuat. Maksudnya dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sikap toleransi. Maksudnya di sini yaitu memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan. Maksudnya yaitu yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran yang agamanya, sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang keempat, memiliki pemahaman dan menerima diri. Maksudnya di sini yaitu memiliki pemahaman dan menerima diri secara objektif dan konstruktif
baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Yang kelima, memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihannya secara sehat. Yang ketujuh, bersikap respek terhadap orang lain. Maksudnya di sini yaitu menghormati atau menghargai orang lain dan tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. Yang kedelapan, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya. Yang kesembilan, memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi dengan sesama manusia. Yang kesepuluh, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik, baik itu yang bersifat internal maupun dengan orang lain. Yang ke-11, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik atau belajar. Yang termasuk dalam tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik belajar. Yang pertama yaitu memiliki kesadaran tentang potensi diri. Maksudnya di sini yaitu memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. Yang kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Maksudnya seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Yang ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat, memiliki teknik belajar yang efektif seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. Yang kelima, memiliki keterampilan. Maksudnya di sini yaitu memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas. Dan yang keenam yaitu memiliki kesiapan mental. Maksudnya di sini yaitu kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir. Yang termasuk dalam bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir. Yang pertama, memiliki pemahaman diri. Maksudnya di sini yaitu memahami tentang kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja. Maksudnya memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Maksudnya dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Yang keempat, memahami relevansi kompetisi belajar.
yaitu kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya di masa depan. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir. Maksudnya di sini dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan atau persyaratan yang dituntut, lingkungan sosio-psikologi pekerjaan, prospek kerja dan kesejahteraan kerja. Yang keenam, memiliki kemampuan merencanakan masa depan. Maksudnya merencanakan kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Yang ketujuh, dapat membentuk pola-pola pikir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seorang konseli bercita-cita menjadi seorang guru, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengenal keterampilan, kemampuan dan minat. Maksudnya di sini yaitu keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat minat yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap orang perlu memahami kemampuan dan minatnya dalam bidang pekerjaan, apa dia mampu dan apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah bimbingan dalam rangka menemukan pribadi dimaksudkan agar peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Dalam hubungan ini, pelayanan bimbingan dan konseli diberikan kepada siswa dalam rangka upaya agar siswa dapat menemukan pribadi, mengenali lingkungan, dan merencanakan masa depan. Secara umum, bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar, bakatnya sebagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Baik, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apabila ada kekurangan,